Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Ayat sadaqallahul azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini muhabbataka wa ma'rifatak. Ila hadrati sultan awliya fi hadha zaman Sayyidi Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mas'ud qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada pagi ini kita akan membahas tentang sabda Pangrasa Abah yang saya catat tanggal 14 Mei tahun 2017 hari Minggu di Madrasah Masjid Muhammad Alwi Bandung, di kediaman Al-Mukarram Al-Mukhtaram, salah seorang wakil talqin Pangrasa Abah, yakni Pangrasa Kiai Haji Habib Idan Muhammad Ramdan. Beliau mengatakan, tujuan kita berthariqah supaya kembali menjadi bayi. Yang menjadi pertanyaan di sini dan yang akan kita kembangkan adalah satu, thariqah. Dua, tujuan yang Pangrasa Abah barusan sampaikan. Saya berbaik sangka sudah banyak orang yang mendengar, mengetahui, faham, terbiasa dengan istilah thariqah. Adapun yang baru mendengar, semoga melalui wasilah live ini, khidmat ilmiah ini bisa memberikan wawasan untuk kita lebih mengerti, memahami, dan merasakan bagaimana itu thariqah. Thariqah itu bahasa Arab. Profesor Hamka yang pernah saya baca di keterangan beliau tentang ilmu tasawuf, tentang thariqah, beliau mengartikan thariqah itu 5. Ya, 5. Apa yang 5 ini? Jalan, cara, kedudukan, keyakinan, dan agama. Ini menurut Hamka. Dalam dunia keilmuan, setiap tokoh pemikir itu mempunyai pengertian beliau masing-masing. Ini menjadi kekayaan keilmuan. Kalaupun nanti sedikit ada yang berbeda dengan yang lain, tidak jadi masalah. Jadi, kata Profesor Hamka, thariqah itu jalan, cara, kedudukan, keyakinan, dan agama. Yang merebak sekarang ini, thariqah itu diartikan dengan jalan atau cara. Jalan menuju kepada Allah, cara bagaimana ibadah, bagaimana membersihkan hati, supaya hati suci dan bersih, dan ruh kita, zahir batin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan sambungkan dengan sabda Hadratus Syekh Pangrasa Abah. Kalau Pangrasa Abah menyatakan lebih jelas, lebih tegas, lebih simpel. Pakai bahasa Sunda, Abah. Mun ayanu nanya, kalau ada yang bertanya, naon torekat? Apa torekat itu? Maka jawab sabda Abah, thariqah itu zikir. Kalau yang nanyanya apa? Yang kedua, sabda Abah awas, mun ayanu nanya, kalau ada yang nanya, siapa itu thariqah? Saha thariqah. Nah, kalau yang jawab saha, siapa, maka sabda Pangrasa Abah, thariqah teh guru, thariqah teh guru. Jadi kalau pertanyaannya apa, jawabannya zikir. Apa thariqah? Thariqah itu zikir. Siapa thariqah? Thariqah itu guru. Kalau disambungkan dengan tadi
penjelasan dari Profesor Hamka, ini nyambung relevan. Hamka menyatakan di yang dua saya bilang tadi, thariqat jalan, thariqat cara. Nah, ini Abah Awas, thariqat zikir. Apa thariqat zikir? Siapa thariqat? Guru. Nah, sambungannya jalan. Jalan yang dimaksud di sini, jalan tercepat untuk sampai kepada Allah. Apa barangnya? Ya zikir. Ini yang dari Abah Awas. Saya baca di kitab Minausaniyah, la yasilu ahadun ilallah illa bizikrihi. Tidak ada segala ibadah apapun, ibadah zahir, untuk bisa menyampaikan, mewusulkan semua ibadah itu kecuali zikir. Sekali lagi, tidak ada. Maka kabar berulang-ulang. Sahadat nganepi kana ceuli hanya sampai telinga. Salat hanya sampai karpet atau sajadah. Sedekah zakat sampai tangan orang. Puasa hanya sampai perut lapar. Ibadah haji sampai Mekah Madinah baralik deui. Kembali lagi. Nah, sekali lagi. Jadi thariqat jalan, kata Hamka, thariqat zikir itu nyambung sekali. Jadi thariqat diartikan jalan adalah jalan tercepat sampai kepada Allah, zikir kata Abah. Jadi thariqat teh zikir. Kalau orang ngomong thariqah tidak zikir, saya tidak tahu. Bagi saya itu bukan thariqah. Tetapi kembali banyak perbedaan, it's okay. Punya tanbih, tidak boleh menyalahkan ajaran orang lain. Yang kedua kata Hamka, thariqah itu cara. Satu diartikan jalan, barangnya zikir. Yang kedua, cara. Thariqah itu diartikan oleh Hamka. Abah menjawab, kalau ada yang siapa itu thariqah? Guru. Nah, cara zikir, cara ibadah ini yang disampaikan oleh Hamka tidak akan bisa dilakukan tanpa ada gurunya. Sekali lagi, cara thariqah, cara beribadah kepada Allah, cara berzikir kepada apapun ritual untuk bisa sampai dan diterima Allah tidak akan bisa kalau tidak ada gurunya. Jadi thariqat itu zikir barangnya, thariqat itu guru aktornya. Zikir itu ingat. Ini dari Abah Anom. Zikir teh ingat. Ari ingat teh init. Zikir itu satu ingat. Tapi ingatnya hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Yang kedua, zikir itu init berangkat. Berangkat. Yang ketiga, zikir itu sampai. Setelah ingat kepada Allah, hati ruh kita, maka berjalan menuju Allah. Yang ketiga, sabda Abah Anom yang saya dengar dari Abah Aos, zikir itu sampai. Artinya sebelum orang sampai, ya ingat dulu. Setelah ingat kepada yang akan diingat, dia pergi menuju yang diingat dan sampai. Ya, ikhwan akhwat rahimakumullah. Kayak ginilah contoh yang paling dekat. Sekarang ikhwan akhwat sedang menyaksikan saya. Dari malam saya sudah posting. Sabda Abah untuk besok yang akan saya bahas adalah tujuan thariqat. Tujuan kita berthariqat supaya kembali jadi bayi. Dari malam teman-teman ikhwan akhwat sudah ingat. Ke apa? Ke live Facebook saat ini. Saya sudah ingatkan tayang mulai jam 6. Kurang lebih sampai jam 7 nanti kurang lebih. Dari malam tadi. Dari subuh, sebelum subuh tadi. Teman-teman ikhwan akhwat sudah ingat. Ke mana? Ke HP. Ke live Facebook ini. Nah, ingat itu kata Abah, zikir itu ingat. Ya, tapi ini ingat hanya kepada Allah. Saya hanya kasih contoh. Oh, nanti jam 6 Ustadz Daniel live Facebook membahas sabda-sabda Abah. Ingat. Nah, ingatan itu terus jalan. Ya, saudara ada yang tidur dulu tuh jam 11, ada yang tidak, tapi terus ingatan ini berjalan. Oh, jam 1 ada yang bangun, ada yang belum. Jam 2 ada yang sudah bangun, ada yang belum. Jam 3 pada bangun, pada sahur, masuk sholat subuh. Nanti jam 6 nih, sebentar lagi. Deng, jam 6.
Oh, jam 6. Kurang lebih kita semua menyalakan HP. Satu, ingat kepada live streaming ini. Yang kedua, apa? Zikir itu ingat. Yang kedua, berangkat. Nah, jadi menuju semua ke HP masing-masing nih yang live. Tek, 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 tek. Ya, dinyalakan. Nah, yang ketiga, sabda pengrasa Abah Anom yang saya dengar dari Abah Aos, zikir teh nepi. Zikir itu sampai. Setelah kita ingat kepada tayangan live Facebook jam 6 sampai jam 7 ini, terus waktu berjalan, ingatan kita berjalan menuju kepada jam tayang saat ini, maka sampailah ingatan kita saat ini, kita bareng nih berhadapan. Berapa orang sekarang yang menyaksikan saya? Dan saya menyaksikan yang masuk tak-tak. Sekarang kita sedang bareng. Sedang ngariung. Ini dari zikir, dari ingat. Nah, kembali, zikir ini ingat kepada Allah, zikir ini terbang menuju Allah, dan zikir ini sampai kepada Allah. Tidak bisa siapapun sampai kepada Allah kalau di dunia tidak pernah ingat kepada Allah. Kembali, inilah pembahasan torikot menurut Hamka. Torikot itu jalan, ya, jalan. Nah, apa jalannya supaya cepat jalan menuju Allah? Nah, apa jalan menuju Allah yang tercapai? Dzikir, sabda Baos. Dzikirnya yang ini, yang sudah ditalkinkan. Ya, kemudian torikot itu cara apa? Cara dzikir, cara ibadah. Bagaimana tata cara ibadah yang harus dilakukan oleh setiap manusia yang bertuhan ingin sampai kepada Allah? Ya, guru yang memandunya. Jadi bertorikat itu berzikir. Jadi bertorikat itu berguru. Selesai. Di torikot itu berzikir. Torikat itu berguru. Jadi ya, dan gurunya yang ittisalu sanad, yang mengikuti gurunya. Gurunya ini yang mengikuti gurunya. Gurunya ini yang mengikuti gurunya. Terus sampai yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran. Kembali surah Yasin. Ya, ayat 20 ke sana, coba lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah para utusan, para mursalin, utusan-utusan Allah, para rasul-rasul Allah. Ittabi'u, ikutilah juga oleh kamu semua firman Allah. Man, orang-orang layas alukum, yang tidak pernah minta kepada kamu apa? Ajron, upah. Ini perintah loh. Saya kemarin menyampaikan di dalam kaidah usul fikih, al aslu fil amri lil wujud. Kalau ada perintah itu wajib. Artinya mengikuti Rasul wajib, sudah jelas. Dan mengikuti orang yang tidak pernah minta upah wajib hukumnya. Pertanyaannya, siapa orang yang tidak meminta upah ini? Cari sendiri. Cari sendiri. Bagi saya, dulu Abah Anom, sekarang Abah Aos. Sekali lagi, dulu man ini yang layas alukum ajron wa hum muhtadun, orang yang tidak pernah meminta upah, dan orang ini dinyatakan oleh Allah wa hum muhtadun. Beliau ini yang memegang hidayah. Yang memegang hidayah Allah. Jadi ikut orang ini kita mendapat hidayah. Ikut orang ini kita diberikan hidayah. Sekali lagi, dulu orang ini adalah Abah Anom. Sekarang bagi saya adalah Abah Aos. Buat saudara-saudari, up to you, bebas. Mau ada yang diikuti, mau enggak urusan. Baik, kita lanjutkan. Ikhwan akhwat rahimakumullah yang saya muliakan semuanya. Kang Dudi, Wilujeng, Teh Eni, hatur nuhun di Bandung ya. Kita sedang membahas tentang tujuan torikot. Baik. Nah, ini penjabaran dari torikot. Jadi, saya tadi contohnya begini. Torikot itu jalan menuju kepada Allah. Apa jalannya? Zikir. Nggak ada jalan selain zikir untuk bisa sampai kepada Allah. Tanpa berzikir, zikirnya yang mana? Yang ini bagi kita. Yang sudah ditalkinkan lewat guru mursyid. Torikot itu cara, artinya cara ibadah, cara dzikir untuk dilakukan, untuk diikuti oleh siapapun yang ingin sampai kepada Allah. Siapa
yang mengajarkan cara ini? Guru. Maka bertorikot itu berzikir, bertorikot itu berguru. Jadi silakan ditanyakan. Kalau ada orang nyebut torikot bid'ah, torikot salah, ingat kepada Allah, masa disebut bid'ah? Ingat kepada Allah, masa disebut sesat? Kembali tetapi kita punya tanbih. Harus mengasihi orang yang membenci. Karena apa? Belum tahu. Baik ikhwan akhwat rahimakumullah. Nah, saya tutup ini, saya buka ini. Jadi bertorikot itu berzikir, bertorikot itu berguru. Saya sambungkan dengan sabda Hadratus Syekh Pangarasa Abah Awas. Jadi tujuan kita bertorikot, artinya tujuan kita berzikir, tujuan kita berguru mursyid, yang dari kemarin sudah terus saya sampaikan berulang-ulang. Tujuan kita berzikir, tujuan kita berguru mursyid, sebagai pembimbing yang mengajarkan cara-cara ibadah, cara-cara zikir supaya bisa sampai kepada Allah. Tujuannya supaya kita menjadi bayi. Jadi orok. Jadi suci. Ya. Jadi penjelasan bayi itu suci. Kenapa kita harus bertorikot? Kenapa kita harus berguru? Dan kenapa harus jadi bayi lagi? Karena dari dulunya kita suci. Kita nih, apa yang suci? Ruhnya. Suci. Ini sedikit nyambung dengan pertemuan pertama. Ketika ruh dulu di awal penciptaan berkomunikasi dengan Allah, sehingga cerita beriman kepada Allah dalam keadaan masih suci, diturunkan ke muka bumi. Nah, terkontaminasi. Kekotoran, jadi pohon ke Allah. Lebih menomorsatukan urusan dunia. Saya bilang kemarin, Mang Agus, selamat bergabung. Ya, nah, jadi kotor ruh jiwa manusia ini dengan syahwat basyariahnya, dengan nafsu duniawiyahnya, seolah-olah tidak akan mati. Ya ingat sih mati, tapi dalam kenyataan tidak mempersiapkan diri. Baik, ya wanawat rahimakumullah, kita akan kembangkan. Nah, bayi, ya. Jadi bayi di sini dicurahkan. Yang pertama, bayi itu bersih dari dosa. Jadi tujuan kita bertorikot, berzikir, berguru supaya satu bersih dari dosa. Adakah manusia yang tidak punya dosa selain Nabi? Ada. Kalau harus ditunjuk, yang ngomong yang paling banyak dosa daripada yang lihat. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, ikhwan awat yang berbahagia. Yang kedua, bayi itu apa? Bayi itu terserah yang ngatur. Rela. Bayi di bedong, kata orang Sunda, dibungkus kan, bayi bro lahir, diam dia. Tidak ada kekuatan, tidak ada penentangan. Betul? Bayi digolerkeun, nyangigir. Disangigirkeun, nyangigir. Ditidurin, dia tidur, ditelungkupin, telungkup. Bayi itu pasrah. Makan minum dari teteh ibunya. Pasrah. Bayi gak ada komentar, gak ada keluh kesal. Bayi itu kalau ada apa-apa cuma nangis. Mau makan, nangis. Mau tidur, nangis. Mau tidur, nangis. Ayo nyeri, cerik. Cuma nangis. Yang ketiga ini kita akan kembangkan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bayi itu adalah pikaresepeun. Membuat semua orang senang lihat bayi. Semua orang ingin menggendongnya. Ingin menciumnya. Ingin merawatnya. Ingin nyuapinnya. Dari jauh, dekat, orang lihat bayi itu semua positive thinking. Sekali lagi, semua orang melihat bayi itu pasti positive thinking. Aya orok. Mungkin bisa beda jeung indungna jeung bapana. Ketika orok digandong, ya, di kerumunan orang, digendong.
Ya, bayi mau 1 bulan, mau 2 bulan, mau 6 bulan, baru 1 tahun. Saya bisa, bukan orang lain lah, saya sendiri. Atau kita semua, kalau melihat ada bayi itu, semua orang tuh rata penilaian kepada bayi. Suci, menggemaskan, indah, tidak ada dosa, tidak ada salah. Semua orang senang, tapi mungkin akan berbeda juga ketika kepada orang yang bawanya belum tentu seperti itu. Nah, baik. Ikhwan akhwat rahimakumullah, tujuan bertorikot yang pertama, tujuan berzikir, berguru mursyid supaya bersih dari dosa. Nah, jaminan dari Syekh Mursyid Pangrasa Abah, zikir yang ditalkinkan, ya, zikir yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid dari guru, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, yang sampai gurunya dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tujuannya satu, membersihkan dosa. Ditalkin zikir dan kalimat la ilaha illallah itu yang pertama untuk membersihkan dosa. Bayangkan aja, ikhwan akhwat rahimakumullah, di sebuah hadis dinyatakan, ada di kitab Bidayatus Salikin, ada ya, man qala la ilaha illallah hatta yamuta dakhala jannata. Itu yang pertama. Siapa yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai dia meninggal, dakhala jannata, dia telah masuk surga. Satu. Yang kedua, man qala la ilaha illallah bita'zimi hudimat lau arbatu alafin minal kabair. Ini saya mendengar penjelasan hadis ini ketika Hadratus Syekh Pangrasa Abah Awas khidmat ilmiah di Masjid Nurul Ulum Suryalaya, di kampus Latifah Mubarakiyah. Man, siapa orang qala yang telah mengucapkan orang ini la ilaha illallah, zikirnya menggunakan kalimat la ilaha illallah, wa maddaha bita'zimi, dipanjangkan la-nya. Menurut ahli tajwid, dipanjangkan la-nya itu sampai 12 harakat. La, itu dipanjangkan. Tapi dipanjangkan menurut ulama ahli thariqat tasawuf itu, wa maddaha di sini maksudnya dipanjangkan tuh langgeng terus manjang sampai ruh keluar dari jasad. Itu maksud dipanjangkan. Terus dikir tiap kali selama hidupnya. Itu yang dimaksud dipanjangkan menurut ulama ahli tasawuf. Jadi siapa yang berzikir selamanya, selama hayat, man qala la ilaha illallah bita'zimi hudimat lau arbatu alafin minal kabir. Siapa yang sekali ini, siapa yang satu kali mengucapkan kalimah la ilaha illallah, zikirnya dengan la ilaha illallah dan dipanjangkan, ya dipanjangkan menurut tajwid, dipanjangkan juga menurut barusan penjelasan ulama tasawuf, maka sabda Nabi hudimat, dihapus, diampuni lahu bagi orang itu arba'atu alafin minal kabair, 4.000 dosa-dosa besar. Ini busyro, ikhwan akhwat. Ini kabar baik, kabar optimis kepada siapa saja yang mungkin oleh Allah engkau takdirkan terjerumus dulu di jurang dosa. Berbuat keburukan tiap hari, tidak bisa lepas. Bukan tidak ada keinginan untuk tobat. Tapi Allah menakdirkan dosa deui, dosa deui, dosa deui, dosa deui. Sekali ditalkin menerima kalimat la ilaha illallah, 4.000 dosa besar dihapus, dimaafkan. Abah dulu di Suryalaya, Pangrasa Abah Awas sampai menyatakan begini, ya mah cenah rek nyanyahoanan, mikir rek nyanyahoanan, asa moal aya jelema nu ngalakukeun 4.000 kali dosa besar. Ieu kusakali la ilaha illallah dihampura, dihapus. Dosa besar itu apa? Kalau yang ada di hadis 7 ya, yang saya pernah ingat. Musyrik, lari dari perang, durhaka kepada orang tua, bohong, zina, maling, mencuri. Ya.
7 ini. Kalau salah silakan dikoreksi. Sekarang ya, apa aja lah dosa itu yang pernah dilakukan. 1 kali 4.000, 2 kali 8.000, 3 kali 12.000. Ini diamalkan setiap ba'da sholat jangan kurang di 165. Tinggal dikalikan saja. Sekarang ditingkatkan oleh Abah, balikan 561. Suci, bersih. Ini hadis, ini busro, kabar gembira bagi siapa saja yang pernah melakukan dosa. Bahkan doyan melakukan dosa. Jangan kecil hati. Allah akan memaafkan kesalahan kamu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Caranya bagaimana? Bukan baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Abah sering bahas 1 triliun kali mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Cantang tuh diterima. Tapi dengan talqin zikir ini, 1 kali kita mengamalkan, menerima la ilaha illallah dari lisan suci, para silsilah dan kesananya dari Nabi, sekali 4.000 dosa diampuni. Nah, maka kembali tadi kata sabda pengrasa Abah, tujuan kita berzikir la ilaha illallah yang diterima dari guru untuk menjadi bayi. Bayi itu yang pertama apa? Bersih dari dosa. Jadi zikir ini melalui bimbingan guru ini, dosa sebanyak apapun kita, bukan mudah-mudahan, pasti diampuni Allah. Pasti bersih. Nah, sampai sahabat ada yang bertanya kepada Nabi. Ya mungkin rada terpercayaannya. Ternyata tiba lagi sahabat teh aya nu ngeyel. Padahal ini yang bersabda Nabi. Mun sahabatna geus kabuka maka Nabi geus teu kudu nanya. Jadi jangan aneh kalau sekarang banyak ikhwan juga yang masih nanya ke Abah, Abah apa ini? Nah, tiba heula lagi aya. Sahabat ini nanya. Di hadis yang lain. Kan hadis yang lain begini. Man qala la ilaha illallah hatta yamuta dakhala jannata. Yang pertama tadi. Siapa yang mengucapkan, mengamalkan la ilaha illallah sampai dia mati, dakhala jannata. Dia telah masuk surga. Nih sahabatnya ada yang komen. Saya dengar ini dari Abah. Ya Rasul, wa in zana wa in saroko. Di sahabat ini protes, komen kalau di Facebook itu. Ya Rasul, walaupun orang ini tukang zina, tukang maling, tadi Nabi menyatakan barang siapa mengucapkan la ilaha illallah sampai meninggal, dia telah masuk surga. Nah, ini nggak percaya, walaupun dia tukang zina, tukang maling ya Rasul. Maka Kanjeng Nabi menyatakan wa in zana wa in saroko. Sanajan memeh ditalkin teh ieu jelema tukang zina, tukang maling. 2 kali. Wa in zana wa in saroko ya Rasul. Sanajan tukang zina, tukang maling pangresa. Sanajan tukang zina, tukang maling. Sampai 3 kali. Sahabat ini komen. Belum percaya ke Nabi. Wa in zana wa in saroko ya Rasul. Wa in zana wa in saroko. Kalau nanyanya ke saya pasti ditambah. Wa in zana wa in saroko koplok. Cuma nanyanya nggak ke Daniel. Baik, ikhwan akhwat rahimakumullah. Jadi optimislah hidup. Apapun dosa yang pernah dilakukan oleh kita semua, Allah Maha Pengampun. Melalui zikir yang ditalkinkan oleh guru mursyid TKN Suryalaya ini, bagi saya adalah pengrasa Abah awas, dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di riwayat yang lain, sahabat bertanya, kalau dia sudah bersih dari dosanya ya Rasul, tapi dia masih dikit. Kan tadi sudah dijelaskan kalau dihitung-hitung 1 kali 4.000. La ilaha illallah 4.000. Papunuh dah barudak ares Pak. La ilaha illallah 4.000 Teh Arla Bekasi. La ilaha illallah 4.000 kali 3 12.000 Mang Agus. La ilaha illallah 4 kali 4 16.000 Teh Lesi. Teh Nani. La ilaha illallah 4 kali 5 20.000. La ilaha illallah terus. La ilaha ini seteka hitung. Bersih itu dosanya. Sahabat ada yang nanya, ya Rasul, dia dikir terus kan nanti bersih. Kalau sudah bersih, tapi terus dikir.
Gimana tuh? Rasul menjawab, dzikir ini akan mampu membersihkan dosa-dosa ibu bapaknya. Makanya saya tegas dan berani menyampaikan, walaupun seperti celoteh di Masjid Besar Samparan Kupa, Cikatomas, Tasikmalaya. Ya, ini nih yang penting saya bilang, generasi muda sok sing rajin, sing istiqomah, sing semangat dzikir. Inung bapak nama geus karot bae rek naon oge jig. Seperti saya main-main. Tidak padahal. Kenapa? Bukan maksud saya mendoakan orang tuanya cepat meninggal. Bukan. Naudzubillahi min dzalik. Tapi artinya, ikhwan akhwat rahimakumullah, anaknya yang rajin zikir seperti ini, anak yang istiqomah berzikir dengan la ilaha illallah melalui talqin zikir dari Syekh Mursyid, dia nanti bersih dan orang tuanya pun bisa dibersihkan dengan zikir yang dilakukan oleh anak-anaknya yang soleh ini. Ini busyro, kabar gembira. Ulah letih kata hirup teh. Ulah saya mah banyak dosa. Nggak mungkin, sepertinya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Temenang. Jangan. Wala tayasu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu yang pertama ya. Jadi tujuan berzikir yang ditalkinkan oleh Syekh Mursyid ini, Thariqat ini, seperti bayi. Yang pertama bayi bersih dari dosa. Yang kedua, ya, bayi itu apa? Terserah yang ngurus. Ini sebetulnya jadi panjang kalau saya bahas. Terserah yang ngurus. Ikhwan akhwat yang saya cintai semuanya, mari kita terus menghayati zikir kita, thariqah kita, merasakan kehadiran Syekh Mursyid kita, supaya apa? Nanti supaya berdampak kita ini pasrah, turut, tumut, seperti bayi. Ke siapa? Ke yang ngatur. Ditegaskan jelas berapa kali diulang oleh para sahabat sepuh di tanbihnya. Apa bayi itu? Taat agama dan negara. Agama ini siapa? Ya kalau dulu Nabi. Kalau sekarang agama itu guru mursyid. Negara ya sudah, negara Indonesia. Jadi taat ke guru mursyid, taat ke negara Indonesia, ke aturannya. Ini kalau tidak taat ke mursyid, kalau tidak taat ke agama, ke negara Indonesia, terus mau ke siapa? Saya berani simpulkan. Kalau kita tidak taat ke guru mursyid, kalau dulu kepada Nabi, ya, dan tidak taat kepada negara, berarti kita taat ke nafsu. Berarti kita taat ke syahwat. Berarti kita penyembah diri sendiri. Itulah Fir'aun. Hakikat Fir'aun itu yang mengaku dirinya Tuhan. Tidak ada semuanya yang tinggi kecuali aku. Ta eta teh nafsu wa fir'aunu nafsi. Syekh Abdul Qadir dalam bait-bait untayan mutiaranya mengungkapkan wa fir'aunu nafsi, dan Fir'aun itu adalah nafsu diri aku sendiri. Fir'aun itu kan menurut sejarah dia yang sombong, yang merasa diri, tidak ada yang paling gagah, hanya aku. Semua harus tunduk kepada aku. Itu sejarah. Itu maksudnya apa? Hakikatna teh nu sabener mata diri urang. Nu hese diatur ku guru, nu hese diatur ku negara. Maunya apa? Ya mau sendiri. Ditah kieu hayang kitu. Ditah kitu hayang ka dieu. Maka sampai kapanpun kalau kita terus mengikuti hawa nafsu, hidup kita tidak akan bahagia. Hidup kita ini akan resah dan gelisah. Nah, tujuan berzikir, tujuan berthariqat, tujuan berguru, yang kedua seperti bayi, maksudnya supaya nanti pasrah kepada yang ngurus. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, bisa menjadi lembut. Pasrah ini bukan perjalanan sehari dua hari, bukan perjalanan setahun dua tahun. Ya, maka nanti akan nyambung nih ke zikirnya. Kalimat zikir la ilaha illallah yang akan berdampak mensolehkan diri, melembutkan kolbu, mengasah jiwa. Tuh zikir la ilaha illallah, satu harus ditarkinkan, yang kedua ikut aturan main petunjuk dari sang penalkin, dari guru mursyid, kalau dulu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, biwudu'in tamin.
Kalau mau zikir harus punya wudu dalam keadaan suci. Yang kedua, bisautin qawiyin. Zikir ini wajib keras suara zikirnya. Perintah. Ada di kitab Bukhari, ya, Sahih Bukhari, tentang mengangkat suara. Nabi mencontohkan, sahabat juga melakukan. Ya. Nah, kalau ikhwan akhwat yang sudah mendapatkan talqin zikir, tetapi ketika berzikir jaharnya suaranya tidak keluar, malah melempem, mohon maaf. Maka jiwa kita susah tunduk. Nafsu kita susah taat, terus aja ngaberung, cek urang Sunda mah. Nah, itu kan kurang dipukul. Maka kalau para pemuda ini mumpung jarak-jarak, sok keluarkan suara teh. Kalau orang-orang tua sedikit saya maklumi, walaupun tidak dicontohkan oleh guru. Kolot misalnya 70 tahun. Yang sudah 70 tahun pantas udah nggak sekolot meren. Tapi nggak begitu juga kalau terbiasa mah. Mun ayeuna budak ngora di bawah usia 45 tahun ke bawah dikira tamana teh lain budak teh kolot berarti pada teh. Keluarin lah la ilaha illallah, la ilaha illallah, keluarkeun. Ini kalau dikaji dari ilmu psikologi, ikhwan akhwat rahimakumullah, maksud berzikir yang metode zikirnya mengeluarkan suara itu disebut katarsis. Metode katarsis. Apa katarsis? Ustaz Permana Firman, Nang Hidayat, Hen dan lain-lain. Jadi maksud zikir dengan suara keras harus dikeraskan ini kalau dilihat dari ilmu psikologi itu metode katarsis. Metode katarsis itu begini. Aya jelema stres, loba masalah, bingung, susah, mumet. Datang ke psikiater, ke ahli jiwa. Nah, salah satu cara untuk menghilangkan stres, bingung, loba masalah, mumet nate ku ahli jiwa ieu teh orang stres teh dilebetkeun, dimasukkan ke sebuah ruangan kosong. Terus ngapain? Bapak Ibu silakan teriak sepuas-puasnya sampai menangis teriakan. Eta teh aya ilmuna. Maksudnya berteriak mengeluarkan suara itu supaya penat bingung bubar. Ya kan kalau orang stres, orang banyak masalah, mohon maaf, kasengol we saeutik aya masalah langsung gigi hiji. Kesinggung aja. Wak 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 wak. Oh, ari ngomong gitu mah tarik. Ari dikir. Nah, ini ada masalah. Ya. Kang Abdul Razak itu keluarin. Nanti hilang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di kitab Miftahus Sudur dinyatakan wajibnya para murid mengangkat suara dalam berzikir. Irfa'u aswatakum. Kata ulama ahli tasawuf, ahli ma'rifat. Angkat tuh suara kamu ketika zikir itu. Jangan melempem. Untuk apa? Ila antahsula lakumul jam'iyatu kal arifin. Nanti tujuannya kalau kamu ngangkat suara supaya fokus jiwa kamu. Supaya ngempet batin. Jiwanya kuat, jiwanya kokoh. Istilah orang-orang pramuka, saya dulu ahli, saya bukan ahli ya, pernah aktif di pramuka, tidak lapuk karena hujan. Tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena hujan, tidak lapuk karena kemarau. Wow, seperti karang di pinggir lautan. Lihatlah pribadi Syekh Mursid. Kalau dulu Kanjeng Nabi gagah. Itu Kang Dangkor, ya, Wilujeng masuk. Itu maksudnya. Dzikir yang akan membuat si bayi ini nanti pasrah kepada yang ngatur, punya wudu, suaranya harus kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu menurut ilmu psikologi, jadi tujuan suara dikeluarkan itu metode katarsis. Maksudnya apa? Sebuah metode yang ketika dilakukan bingung, penat, susah, hilang. Nah, dengan kalimat la ilaha illallah yang dikeluarkan dengan suara lantang, la ilaha illallah. Fokus hanya kepada Allah. Fokus yakin kita diurus Allah. Fokus yakin kita semuanya dilindungi oleh Allah. Pasrah kepada Allah. Taat kepada aturan Allah. Itu dari ilmu psikologi. Kalau dari ilmu militer,
Maksudnya apa? Tujuannya supaya apa? Karakter building. Membentuk mental yang kuat. Iman nanu wawag. Ulah juga kerupuk. Kerupuk. Kalau baru digoreng, bajur kucai, peot. Ya. Nah, nanti yang dimaksud jiwa yang kuat ini setelah kepasrahan dilakukan hasil dari zikir ini, jiwa yang kokoh hasil dari zikir ini, nek dibere lebih dalam urusan harta, dalam urusan kesehatan, dia bersyukur. Mau dikasih kekurangan dalam urusan harta, dalam kesehatan, dia bersabar. Jadi diam, tengah caprak. Tahu nggak caprak? nggak caprak tuh para rugu. Baik. Nah, yang ketiga, bidor bin syadidin. Pukulannya harus tepat, sesuai perintah. Lah, dari bawah udah sampai ubun-ubun. Nunduk. Lah. Ilaha turun ke dada sebelah kanan. Ilaha. Illallah ditanamkan, dihunjamkan, dipukulkan ke dada sebelah kiri. Aturan. Jangan dirubah. Bukan begini. Di atas ke bawah. Lah. Salah. Atau ketika ke kanan, bukan ke dada. Tapi begini, contoh. La ilaha illallah. Salah. Tidak ada tujuan, nggak kena nanti. Ya, Pak Mauludin, terima kasih. Kolbi Kutbi dan lainnya. La ilaha illallah. Tepat. Tem. Memukul diri sendiri. Memukul syahwat sendiri. Memukul nafsu. Bukan untuk orang lain. Jadi niat mengeluarkan suara mengikuti perintah Allah lewat Rasulnya. Lewat man layas alukum tadi. Lewat mursid. Niat mengeluarkan suara ini. Ya. Untuk nanti keluar. Penat, bingung, susah. Ragu ke Allah teh. Kurang yakin ayana Allah. Dina letah mah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Yang mengurus semua alam. Di letah mah diucapkan. Rabbul Alamin. Diurus. Yang mengurus. Saya diurus. Dina letah mah diurus ku Allah. Dina hati. Aduh kumaha engke dahar engke. Wah makan yang lockdown ke. Wah engke ieu teu payu. Wah usaha bangkat. Duh engke kumaha aya omset menurun. Barudak. Nah itu ciri kurang iman. Itu ciri rasa kepada Allahnya kurang kebuka. Katanya diurus Allah. Tapi baru dikasih lockdown segala rapak. Ya kan Pak Ustadz kalau dulu penghasilan segini sekarang segitu. Nah eta teh rewel. Kan yang tadi. Kalau bayi mah ngajedog tarima, jangan banyak omong. Nu penting mah hirup. Menurut saya nih, nu penting mah hirup teu dahar kitu naon asa dibere kuat we atuh. Hah? Coba saya nanya nih. Banyak uang tapi bingung, tapi susah. Tidak punya uang tapi tetap tenang, tetap sabar. Jeung ku Allah diberi beuteung wareg. Bukan tiap hari seperti Ashabul Kahfi. Beratus-ratus tahun Allah tidurkan. Teu barang hakan tah Ashabul Kahfi teh. Teu nginum, teu nanaon. Tapi Allah yang berkehendak hirup garorejang keneh. Karena kesabaraha bulan geus sareueuh. Teh ciri kurang iman. Mana Rabbul Alamina? Dina letah berarti, bro. Nggak bisa kalau nggak punya guru mursyid nih ngomong seperti ini. Nggak bisa. Tapi saya murid itu kalem wae. Teu ngomongkeun bingung, teu ngomongkeun susah. Da Allahna katingali ku batin, karasa maksudna. Lain katinggal gubung keuleuk lain. Kabeh ge dikitu-kikeun ku ya nyantai we atuh. Mau nyalek dikekesek ku Allah. Moal. Kan di Quran ge jelas, wa ma min dafatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kabeh nu ngarayap nu hirup dina luhureun bumi Allah rezekina ku aing ditanggung urusan aing ngajedag we maneh mah. Ibadah we ka aing. Selama ada perut pasti nanti ada isinya siapa? Urusan Allah. Ibadah ke Allah nah ditingkatkan maka nyambung. Ya. Nah, ini Kang Deni Ajib cenah mending banyak uang, tenang. Pak Ustadz, eta teh musyrik eta teh. Kalau harus saya bilang ya, musyrik teh ngomong gitu teh. Eta lain bayi anu gitu teh, nafsu teh nu ngajawab teh. Mending banyak uang, tenang Pak Ustadz.
mun ditakdirkeun teu gablog uang saumur hirup rek kumaha tah Kang Deni. Jadi mau tenangnya, bukan itu, bukan uang ketenangan mah. Ketenangan itu sering duduk dengan orang tenang. Ketenangan itu melakukan perintah dari orang-orang tenang. Yang orang-orang tenang ini bergabung frekuensinya dengan yang maha tenang. Yang tidak pernah tergoyah oleh apapun, oleh siapapun, Allah. Ya, tenang naon tapi ya. Tambah tunuh we Kang Deni lah. Nuhun ya. Udah komen. Baik ikhwan akhwat rahimakumullah. Pikirnya ikut atau wudu, suaranya keluarin, pukulnya sing tepat, sing loba. Makanya mau dengan maklumat saat ini kan terbaru dari pengrasa Abah dalam menyikapi kewaspadaan wabah COVID-19 ke depan supaya ikhwan akhwat ini tetap terjaga rasana supaya teu sangsara. Masalah bahagia, masalah tenang teh bukan di uang, bukan di rencemna batu ali, bukan tidak boleh, bukan di emas berlian, masalah rasa. Rasa. Nah, rasa ini tidak akan kaya kalau tidak nyambung ke sirna rasa. Sekali lagi, rasa ini tidak akan bahagia, rasa ini tidak akan kaya kalau tidak nyambung ke sirna rasa, sang sirna rasa. Hakikat sirna rasa mah Allah. Tutup dulu. Ikhwan akhwat rahimakumullah, saya percepat. Yang ketiga, tujuan kita bertorikot supaya kembali menjadi bayi. Nah, indikator bayi yang ketiga ini adalah bayi teh pikarasepeun. Pikarasepeun. Semua orang senang sama dia. Semua orang merindukannya. Lucu gitu kalau lihat bayi teh. Tah ieu teh maksudna urang. Kita semua dicontohkan oleh Syekh Mursyid, kalau dulu oleh Nabi, dengan berzikir ini, bertorikot ini, supaya jadi pribadi yang menyenangkan. Hidup dengan siapapun, dimanapun, matanya menyenangkan, bukan jelalatan. Ya kedap-kedip, itu mah normal, udah hirup. Lisannya, ucapannya menyenangkan, perangainya menyenangkan, pribadinya, semua menyenangkan. Artinya, orang yang berkomunikasi dengan kita, berinteraksi dengan kita tidak pernah tersinggung, ya, tidak pernah merasa nggak enak. Seperti Kanjeng Nabi dulu, beliau itu kalau dari jauh oleh orang yang belum kenal, wah seperti itu, seperti setelah duduk di depan pangrasa Kanjeng Nabi, orang tuh betah mencintai Nabi, sejuk. Itu kita rasakan sekarang duduk di Hadratus Syekh, di hadapan Abah Awas. Betul apa betul? Jadi siapapun yang belum duduk di hadapan pengrasa Abah Awas belum bisa merasakan ketenangan batin, kenikmatan jiwa. Nah, ini bukan hanya di kegurukan. Mari kita belajar, ikhwan akhwat rahimakumullah, dengan terus kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan melakukan semua amaliyah-amaliyah yang telah diijazahkan oleh Syekh Mursyid kepada kita. Kita belajar sedikit-sedikit menjadi pribadi seperti bayi, menyenangkan. Ya, senang aja orang itu. Nah, itulah kewajiban kita, menyenangkan orang lain. Semakin banyak kita menyenangkan orang lain, maka akan semakin banyak kita merasakan kesenangan dalam diri kita. Sabda Abah yang lain menyampaikan, mau bahagia. Siapa yang mau bahagia? Saya, Abah. Perbanyaklah membahagiakan orang lain. Itu kunci. Itu suci, itu bayi. Itulah hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu menyenangkan. Yang sifat ilahiyah ini tertampung pada basyariyah wujud zahir Syekh Mursyid. Ya saya sapa nih Kang Ade Setiawan. Teu aya carekeun agama betul. Engkong, we Sukabumi, hahaha, serba botoh mah mun nyarios kos Abah teh eta nu kitu teh can boga Allah. Bener. Saur botoh mah mun nyarios kos Abah teh tah asip. Jadi agama negara dilakukan. Baiklah ikhwan akhwat rahimakumullah, saya rasa cukup penjelasan singkat. Ya, ini singkat, kalau sejam kurang sebetulnya. Masih panjang bersayap, ya.
Nah, kalau kita lebih dekatkan dalam kehidupan sehari-hari, suami kepada istri, ya seperti barusan, harus menyenangkan. Gimana contohnya suami menyenangkan istri? Memeh pamajikan minta emas, buru-buru pangmelikeun emas. Iya, jangan diminta duluan. Mah, ikut yuk sama papa kemana? Ikut aja. Wah, istri nangis gelisah kemana ya? Dibawa ke toko emas. Mah, silakan pilih. Ya Allah, papa. Eta menyenangkan. Gitu. Berapa gram? Bebas ku mama. Rek sapeti ge mangga. Itu suami yang menyenangkan. Sebaliknya, istri yang bisa menyenangkan suami juga sebelum diminta malam Jumat. Kalau biasa malam Jumat, wajib malam Jumat ya. Malam Sabtu sunnah muakkad deket karena wajib, terusnya nggak penting wajibnya. Jadi seorang istri yang menyenangkan suaminya, dia nawarin dulu, ini dari Abah. Asli dari Abah. Bu ibu, kalau mau termasuk wanita solehah, sabda Abah, udah berapa puluh tahun. Tawari duluan tuh suaminya belah durian. Ulah iya mah kudu di siniran wae. Mah, jam 10 ya baru dak ngesarare. Mah, papa tadi ngalangkung ka warung. Naon kitu Pak, oyah kieu ngomongkeun ka warung. Nya ngalangkung ka warung, terus bapak teh isang wae ngagaleus sampo. Kang naon sampo? Eta pamajikan nu can ngeuh teh can ngarti. Ya sampo mah di mana-mana kita ding angir. Maksudna apa? Eta teh maksud mah aing teh kudu galungan heula jeung sia. Tah ieu engke jang geus galungan meuli sampo. Sorry ini sedikit sedikit intermezzo aja. Tapi itu betul ya dari Syekh Mursyid. Jadi istri yang solehah itu lebih duluan nawarin kepada suami. Jangan sampai suami nunggu dia tidur, suami minta dia lari atau malas. Nah, mohon maaf nih, ini serius. Kalau istri-istri yang ketika suaminya minta tetapi alasannya itu ini sampai tidak ngasih dan suami ngambek, nah itu bibit perceraian. Itu bibit perselingkuhan. Ini dari Syekh Mursyid. Ada nanti kata-kata sabda Syekh Mursyid yang lain, ya. Ini penting ajaran ini dari Syekh Mursyid. Oh, tambah deui waktosna ajengan. Mulai seueur ya reng-rengan ti Cimoya. Baik ya kawan awat rahimakumullah, Kang Dani Ajib Tea hapunten ya, saya sudah menetapkan live ini dari jam 6 kurang lebih sampai jam 7 kurang lebih karena kita mengikuti sabda Syekh Mursyid untuk sholat duha. Nah, kalau tidak bisa mengikuti live ini, silakan dibuka di channel YouTube pribadi saya dengan alamat Dai Vandawa 5. Jadi setiap hari live ini videonya ada di situ. Nah, sengaja dibuat untuk memudahkan yang tidak bisa mengikuti. Mau izin, teh ai izin, nggak usah izin kok kacaroge izin, nggak gampang Pak. Bade mau tinggal gitu. Bade naon? Nya hahaha ya. Kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa, sudah ditawarin kan. Oh, sekedap deh bade ka toko emas. Siap Kang Dangkor kasih awi lah. Baik iwan awat rahimakumullah. Saya setiap akhir live ini mendoakan bagi kita semua. Saya yakin dengan karomah seluruh silsilah bilusus Pangrasa Abah Awas, kita semua akan selalu diberikan ketenangan, kebahagiaan, akan selalu diberikan kemudahan, dibangkitkan dari segala urusan dengan catatan mari kita memperbaiki urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan Syekh Mursyid kita semua, Hadratus Syekh Pangrasa Abah Awas. Semoga dan pasti anak-anak kita juga dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah karena kitanya juga soleh dan soleh. Jangan ngomong nggak soleh. Kita ini soleh solehah, ya yakin, ya dan ikut kepada orang yang soleh. Artinya optimis kita bisa jadi soleh, bukan mengaku soleh. Optimis kita bisa jadi soleh karena mengikuti hamba Allah, pilihan Allah yang sudah soleh. Abah Awas. Kesananya
yang sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga putra-putri kita semua ditakdirkan Allah melalui karomah barokah para sahabat bisa mengikuti jejak langkah kebaikan kita, mengenyam thariqah, zikir, dan mengenal Syekh Mursyid. Terima kasih atas perhatiannya kepada semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Besok akan seperti biasa kita laksanakan live ini. Apa sabda buat besok? Saya nanti akan share ke Facebook ya, bersama diproduksi dengan Kang Dangkor oleh Kang Dangkor. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.